Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama gua. Yang mana pada kesempatan kali ini gua mau ngebahas yang lagi rame, goblok. Nah, itu. Jadi gua mau ngebahas soal seorang tokoh pemuka agama, yakni pemuka agama Islam yang terkenal dengan nama Gus Miftah atau bernama asli Miftah Maulana Habibur Rahman, yang mana kita tahu belakangan ini lagi viral video beliau yang dalam acara pengajian memperolok seorang penjual es teh yang sedang berkeliling menjual dagangannya tersebut, yakni es teh dan minuman-minuman kecil, air mineral. Dan mungkin ya bercandaan kayak gini buat satu tongkrongan atau di suatu tongkrongan, suatu kalangan itu hal-hal yang lumrah kalau itu dilakukan dengan rekan sejawat, rekan atau teman-teman atau kawan-kawan yang memang kita udah sama-sama kenal, udah lama kenal, udah bertahun-tahun bersama. Ya mungkin kata-kata seperti bercandaan goblok gitu kan, ya mungkin itu suatu hal yang bisa dianggap lumrah atau hal yang biasa dalam suatu tongkrongan tersebut. Cuman ini terjadi dilontarkan kepada seseorang yang dia baru ketemu di situ, sebelumnya dia belum kenal, dan dia sudah mengeluarkan kata-kata makian, kata-kata cacian, yaitu goblok. Nah itu. Nah, ya sebenarnya ya tadi gue bilang kalau dalam suatu tongkrongan itu adalah hal yang lumrah. Dan di sini gue jadi teringat dengan kata-kata dari salah seorang guru gue, yakni guru tafsir waktu gue masih di Madrasah Aliyah Negeri. Jadi beliau pernah bilang, kesalahan yang besar itu akan menjadi kecil apabila dilakukan oleh orang yang kecil, dan kesalahan yang kecil itu bisa menjadi besar atau dibesar-besarkan apabila dilakukan oleh orang yang besar. Nah, jadi mungkin di sini pada paham maksudnya ya. Mungkin sebenarnya kalau dari pengantar gue yang sebelumnya ini hal yang mungkin dianggap biasa atau dalam satu tongkrongan tadi, apabila kita udah kenal lama sama teman kita, udah biasa ya kayak begitu bercandanya goblok-goblokan, ya itu hal yang biasa. Dan itu hal yang sebenarnya emang nggak boleh juga, cuman karena kita melakukannya sama teman-teman yang udah lama kita kenal, itu jadi hal yang biasa. Nah ini kesalahan besar dilakukan oleh orang yang kecil, maka akan menjadi kecil, sedikit yang tahu, nggak terlalu tersebar beritanya. Tapi beda halnya apabila orang besar yang melakukan suatu kesalahan kecil, maka itu akan menjadi booming, menjadi viral. Ya karena yang melakukannya orang besar, padahal kesalahannya kesalahan kecil. Nah, jadi di video ini, di video tersebut yang Gus Miftah ngatain goblok, ya itu memang sangat miris. Di samping beliau baru kenal dengan orang tersebut, baru ketemu dengan orang tersebut, dan ditambah beliau adalah seorang pemuka agama yang mestinya enggak mengeluarkan kata-kata itu di depan khalayak ramai, ya kan, karena itu jatuhnya akan mempermalukan atau menyakiti hati si bapak penjual es teh tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, bersabda, "Talabul halal faridatun ala kulli muslimin." Menuntut yang halal, mencari rezeki yang halal itu adalah suatu kewajiban bagi setiap orang muslim dan muslimah. Dan kan amat sangat miris apabila ada seseorang yang dikatakan ekonominya, keuangannya jauh di bawah rata-rata, beliau sedang mencari rezeki yang halal, menuntut rezeki yang halal lewat jalan yang halal, semata-mata untuk menafkahi dirinya, menafkahi istri dan anak-anaknya. Tapi beliau malah mendapat cacian dan mendapat makian serta dijadikan bahan olok-olokan. Ya kita nggak tahu mental orang, beda-beda. Setiap orang memiliki mental yang beda. Dan mudah-mudahan bapak ini mentalnya kuat dan
beliau nggak berpikiran seperti yang orang-orang mungkin ada sempat berpikir, gua menuntut yang halal, mencari yang halal, mencari rezeki yang halal, jadi orang baik aja masih diperolok-olok, masih sering disakitin, masih sering dicaci maki. Udah besok gua mau jadi orang jahat aja, gua mau nyolong aja, gua mau mencuri aja, gua capek nyari rezeki yang halal, dapatnya nggak seberapa, tapi diolok-olok, dicaci maki, dikata-katain. Naudzubillah min dzalik. Ya semoga keberkahan buat kita semua dan buat si bapak tersebut. Jadi saudara, di sini tuh dalam sebuah acara Magelang bersolawat pada akhir November 2024, Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang kita kenal dengan Gus Miftah melancarkan ejekan terhadap seorang pedagang es teh bernama Sun Haji. Dengan nada mengejek, ia berteriak mempertanyakan dagangannya sambil melontarkan kata-kata kasar. Video viral tersebut menangkap momen Miftah Maulana atau Gus Miftah berteriak mengejek Sun Haji yang sedang berkeliling berdagang es di tengah acara. Dan maksudnya video Gus Miftah yang memperolok dan mengatakan goblok kepada penjual es teh tersebut itu mendapat respon bukan hanya dari orang-orang dalam negeri aja, yakni di Indonesia aja, enggak, tapi di luar negeri orang-orang juga maksudnya udah dapat kiriman-kiriman video tentang Gus Miftah ini. Ya salah satunya seperti Perdana Menteri Malaysia yaitu Datuk Anwar Ibrahim. Jadi video viral Gus Miftah yang menghina penjual es teh tidak hanya mendapatkan komentar dari para pejabat dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri seperti Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pada Kamis 5 Desember 2024, Anwar mengatakan bahwa ia mendapatkan kiriman video tersebut dari teman-temannya yang di Indonesia dan ia merasa aneh terhadap perilaku Gus Miftah dalam video tersebut. Ya, memang aneh. Karena amat sangat disayangkan orang yang mestinya menyampaikan ajaran Islam itu dengan lembut, itu dia malah menyampaikannya dengan kata-kata makian, memperolok memperolok seseorang. Ya sangat aneh, emang aneh. Dan gue juga lihat aneh karena dulu dia suka berteriak-teriak buat kita ngejauhin ulama atau habaib yang berceramah itu terlalu tegas atau terlalu kasar. Ya, ternyata sekarang beliau keserempet lidah dengan kata-kata gobloknya itu. Ya, amat sangat aneh dan amat sangat disayangkan. Ya karena tugas utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu, ya innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, agama Islam itu harus disampaikan dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu dengan hikmah, dengan lembut, dengan tutur kata yang sopan, yang enak didengar, yang lembut, enggak marah-marah, dan mau'izatil hasanah, pesan-pesan yang baik. Ya, bukan malah memperolok, mencaci maki. Nah, itu ya makanya kalau dibilang aneh ya aneh begitu. Dan sebelum Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberikan komentarnya, ya kan, memberikan responnya, ya ternyata Gus Miftah ini memang sudah sempat ditegur oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Namun negornya itu nggak secara langsung melalui Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet. Nah, tak butuh waktu lama Presiden Prabowo Subianto langsung ambil tindakan tegas. Beliau memberikan teguran kepada Gus Miftah melalui Sekretaris Kabinet, yakni Mayor Teddy Indrawijaya. Teguran ini langsung disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, yakni Hasan Nasbi. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji, yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin, kata Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan menegaskan, Presiden Prabowo sangat menghargai dan menghormati adab kepada semua orang, terutama mereka yang bekerja keras seperti pedagang kaki lima dan petani. Tuh. Ya, karena memang thalabul halal fardhatun ala kulli muslimin, yaitu mencari rezeki yang halal, entah itu petani, pedagang kaki lima,
dagang asongan selagi itu halal, ya itu memang itu udah kewajiban sebagai kita seorang muslim, itu mencari rezeki yang halal itu udah jadi kewajiban dan kita harus menghormati. Nggak boleh kita perolok-olok apapun itu profesinya, kalau itu halal kita harus support. Nggak boleh kita caci maki sehingga dia meninggalkan pekerjaannya yang halal itu, beralih profesi menjadi pekerjaan, lebih memilih pekerjaan yang haram. Alhamdulillah min jalik, ya kan? Karena Presiden Prabowo Subianto menghormati dan menghargai yang mana itu merupakan adab kepada semua orang. Nah, karena adab itu adalah cerminan kepribadianmu, begitu. Jadi gue nggak tahu ya kalau di adat istiadat atau budaya Jawa tuh bagaimana. Intinya gue mau bertanya, apakah orang yang udah pakai belangkon ini boleh berkata kasar? Boleh dia bebas berkata kotor? Gue mau nanya aja, karena gue bukan orang Jawa, jadi gue mau tahu apa orang yang udah pakai belangkon ini, kan belangkon ini ya semacam kayak mahkota gitu kan. Nah, makanya kalau kata Kiai Haji Zainuddin MZ, orang kalau udah pakai mahkota kelakuan jangan kayak monyet. Nah, orang kalau udah pakai mahkota kelakuan jangan kayak monyet. Soalnya nggak pantas ngelihat monyet pakai mahkota, ya begitu. Jadi kalau dia udah pakai belangkon, kalau dia udah pakai peci, kalau dia udah pakai imamah, apa ya, imamah udang-udang, sorban yang dililit di kepala tuh, kalau ngeliat kiai-kiai itu habaib-habaib, itu udang-udang kalau bahasa Betawinya. Nah, itu ibarat udah pakai mahkota. Nah, kalau udah pakai mahkota, jangan kotorin mahkota tersebut dengan perlakuan yang jelek macam monyet, yang makan berdiri, yang apaan baik keluar dari mulutnya, yang berisik segala macam. Nah, itu makanya kata Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, kalau orang udah pakai mahkota maka kelakuan jangan kayak monyet, susah diatur ya. Jadi mulut diatur, nah, jangan susah diatur ya. Kalau saya tangkap sih emang beliau ini, Gus Miftah ini, seperti orang yang lagi merasa di atas angin. Bagaimana maksudnya di atas angin? Ya mungkin dia lagi pede-pedenya karena dia kenal banyak artis, ditambah dia yang mengislamkan Deddy Corbuzier, ya kan, ditambah banyak kenal pengusaha, ditambah dia sekarang jadi utusan khusus kepresidenan bidang kerukunan agama dan pemberdayaan sarana agama, ya kan. Nah, mungkin lagi di atas, merasa di atas angin, ya kan, lagi merasa melangit banget, ya kan, melangit abangku, ya begitu. Ya jadinya orang kalau lagi di atas angin tuh kadang gak kekontrol, perbuatannya gak terkontrol, dia punya duit dihabisin, dia punya mulut apa aja keluar dari mulutnya, yang penting dia happy, yang penting dia senang, itu sih. Nah, jadi adab itu cerminan kepribadianmu. Adab adalah cerminan dari siapa kamu yang sebenarnya. Gak peduli seberapa tinggi pendidikanmu, kalau adabmu buruk, orang lain akan susah percaya sama integritasmu. Banyak orang ilmunya tinggi, akhlak adabnya jelek, dijauhin sama orang. Orang meragukan keilmuannya. Dan sebaliknya, dengan adab yang baik, kamu bakal dipandang sebagai orang yang bijaksana dan berkelas. Orang lain tidak cuma respect dengan ilmumu, tapi juga kepribadianmu. Jangankan orang berilmu dan beradab, orang gak berilmu tapi adabnya bagus, dia punya adab, orang bakal respect sama dia, orang bakal kagum sama dia. Meskipun dia gak punya ilmu, dia cuma punya adab, orang bakal hormat sama dia, respect orang melihat dia. Jadi masalah adab ini, adab adalah cerminan kepribadian. Gue pernah dengar, jadi dulu di Betawi, maksudnya di Jakarta, ini ada seorang ulama terkenal, yaitu pendiri perguruan Asy-Syafi'iyah, pondok pesantren Asy-Syafi'iyah di Tebet, yaitu yang kita kenal almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Itu beliau bilang begini, ceret yang keluar, ceret teko yang keluar dari moncong ceret itu yang ada di dalam ceret, begitu. Yang keluar dari moncong teko itu yang keluar dari dalam teko. Jadi kalau ceret kita tuangin ke gelas, yang keluar dari moncong mulut ceret itu adalah kopi, berarti di dalam ceret itu adalah kopi. Kalau yang keluar dari moncong ceret itu adalah teh, berarti yang di dalamnya itu adalah teh. Jadi yang keluar itu mencerminkan apa yang ada di dalam. Begitupun kata Kiai Abdullah Syafi'i,
Kalau orang yang keluar dari mulutnya, moncongnya itu adalah kata-kata makian, kata-kata cacian, maka yang di dalam dirinya dia ini nih, di dalam hatinya itu penuh dengan kata-kata cacian, kata-kata makian, udah mendarah daging dalam dirinya yang kalau dia kagak lontarin, dia kagak keluarin, gatal aja bawaannya tuh badan. Ya. Jadi apa yang keluar dari lisan kita itu yang ada di dalam diri kita, begitu. Makanya kita harus jaga lisan, karena selamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan orang itu, keselamatan kita itu di dalam menjaga lisannya kita. Kalau lisan kita nggak dijaga, ya keselamatan kita juga nggak bakal terjaga. Tapi kalau lisan kita dijaga, maka keselamatan kita insya Allah masih bisa dijaga, masih bisa kita kontrol, gitu. Dan sebenarnya kontroversinya nggak ini aja, ini kan baru-baru aja kontroversi beliau ngatain goblok gitu kan ke penjual es teh, ya kan. Sebenarnya kontroversinya itu ada beberapa, seperti yang pertama dia menoyor-noyor istrinya di depan jemaah banyak, ya kan. Dan dia juga pernah ngatain PKS itu partai Wahabi, ya kan. Dan juga pernah waktu itu ya di kawasan Pamekasan Madura, Gus Miftah pernah membagikan uang kepada jamaah pada bulan Januari, yang kemudian memunculkan tudingan politik menjelang pemilu 2024. Meskipun mendapat kritikan, Gus Miftah menegaskan bahwa uang yang dibagikan merupakan sedekah. Tindakan tersebut menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan tentang motif di balik pembagian uang tersebut, terutama dalam momentum menjelang pemilu. Ya, mungkin kontroversinya itu lagi di musim pemilu, ya kan, masuk masa pemilu, masa kampanye. Beliau waktu itu kan termasuk tim ses, anggota tim ses, dan terlihat beliau bagi-bagi uang. Itu kan bisa dikatakan money politik, begitu. Nah, kontroversinya banyak, itu tadi bagi-bagi uang di masa pemilu, menoyor-noyor istrinya di hadapan jamaah di waktu pengajian, yang dengan dalil lagi-lagi mengatakan bercanda, dan juga mengatakan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu ada partainya Wahabi. Nah, banyak kontroversinya, ya kan. Dan katanya imbas dari tersebarnya video tersebut yang beliau ngatain goblok kepada penjual es teh manis itu, banyak ratusan ribu orang yang mentekan beliau untuk dicopot dari jabatannya. Jadi sejumlah warganet ikut menandatangani petisi mencopot Gus Miftah, yakni Miftah Maulana Habibur Rahman sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ya mungkin dilihat jabatannya utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama, tapi bukan bikin rukun, malah bikin huru hara, begitu. Jadinya mungkin warganet atau masyarakat geram, akhirnya berbondong-bondong menekan petisi pencopotannya. Dilihat dari IDN Times, ini pada Jumat 6 Desember. Dilihat dari IDN Times Jumat 6 Desember pukul 10.43 waktu Indonesia Barat, sudah ada 259.309 orang yang menandatangani petisi tersebut. Petisi tersebut ada di laman change.org, ya. Begitu dah bacanya. Petisi tersebut muncul usai Gus Miftah menghina penjual es teh dan air minum kemasan, yakni Bapak Sun Haji. Dan mungkin karena udah ngelihat videonya viral di mana-mana, banyak diberikan respon oleh pejabat, ulama-ulama, ya kan, dan masyarakat di dalam maupun di luar negeri, maka beliau memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Ya, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Presiden. Ya, Gus Miftah mundur usai ramai video dirinya yang merendahkan penjual es teh. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya, ujar Gus Miftah. Dia mengatakan keputusannya mundur tanpa tekanan. Gus Miftah juga mengatakan keputusannya itu bukan permintaan siapapun, jadi murni atas kemauan dirinya sendiri. Ya, mungkin itu adalah suatu bentuk penyesalannya beliau. Sudah memberikan contoh yang tidak baik di depan halayak ramai, yang sebenarnya nih amat sangat disayangkan kalau beliau itu
beranggapan saya sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan sarana keagamaan agak-agaknya tidak pantas untuk memperolok orang lain dengan kata-kata makian goblok. Itu sebenarnya itu amat disayangkan kalau dia berpikiran seperti itu, karena yang seharusnya dia itu berpikiran kalau dia itu salahnya itu bukan sebagai utusan kepresidenan, tapi salahnya itu sebagai, karena posisinya itu sebagai tokoh agama, karena terlebih agama Islam, karena agama Islam itu rahmatan lil alamin, kebaikan, rahmat untuk setiap manusia, untuk semua alam, untuk dunia. Makanya kalau kata Habib Cindan tuh, jadilah kita duta-dutanya Rasulullah, yaitu dutanya Rasulullah menyebarkan agama Islam dengan akhlak, dengan adab. Dan harusnya dia itu menyesal atas perbuatannya itu, karena dia berposisi sebagai agamawan, tokoh agama, penceramah, dai, pendakwah, bukan malah sebagai utusan kepresidenan. Ya, gua rasa ini aja. Semoga bermanfaat video kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.